Karang penghalang besar Australia. Pertama kali, kehidupan terbentuk di atas bumi dan muncul di laut lebih dari 3,5 miliar tahun yang lalu. Dan samudera menutupi hampir 70% dari seluruh permukaan bumi. Lautan tropis dan subtropis adalah rumah untuk terumbu-terumbu karang dan memiliki beragam spesies laut yang banyak jumlahnya dan makhluk-makhluk hidup di atas planet ini. Karang penghalang besar Australia adalah terumbu-terumbu karang terluas di dunia. Air yang bening tidak hanya menampakkan karang laut, tapi juga ikan berwarna cerah, serta beragam makhluk laut dan tanaman laut yang spektakuler. Lebih dari 1.500 spesies ikan, sekitar 4.000 jenis kerang, dan lebih dari 10.000 spesies bunga karang adalah tanaman-tanaman asli habitat di bawah laut ini. Untuk mengenali alam yang mengesankan ini dan melindungi lingkungan lautnya, Karang Penghalang Besar Australia dinyatakan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1981. Landasan benua di bagian timur Laut Australia. Lebih dari 2.500 batu karang besar dan kecil membentuk garis di sepanjang pantai timur negara bagian Queensland, Australia. Sistem karang terbentang sepanjang 2.000 km atau 1.243 mil. Karang penghalang besar ini cukup luas hingga bisa dilihat dari luar angkasa dan disebut sebagai organisme tunggal terluas di dunia. Tempat ini adalah rumah bagi sekitar 400 spesies dengan berbagai warna, ukuran, dan bentuk, serta jumlah yang tidak terhitung. Meski karang menyerupai batu, sebenarnya karang terdiri atas makhluk-makhluk kecil yang sangat terkait dengan bunga-bunga laut. Kebanyakan makhluk-makhluk ini bagian luar tubuh yang keras, yang terbuat dari kalsium karbonat. Makhluk-makhluk ini dikenal sebagai polip koral. Selama berabad-abad, jutaan generasi polip koral berkumpul di puncak, menumpuk satu sama lain membentuk terumbu-terumbu karang. Polip koral aktif terutama pada malam hari. Besarnya hanya beberapa milimeter atau inci. Makhluk ini mengembangkan cincin penangkap mereka untuk menangkap plankton. Ganggang sel tunggal hidup secara simbiotik dalam polip. Ganggang membawa fotosintesis dan menyediakan polip dengan oksigen dan nutrisi-nutrisi yang dia perlukan. Sinar matahari juga penting bagi kesehatan dan pertumbuhan karang. Polip koral diburu hewan pemangsa yang menakutkan. Bintang laut yang bermahkotakan duri. Bintang laut yang bermahkotakan duri biasanya memakan di atas polip koral. Mereka menempelkan diri mereka ke koral, kemudian menekan perut mereka dari mulut mereka untuk memecahkan permukaan koral. Makhluk-makhluk laut ini melakukan ledakan yang bisa menghancurkan terumbu karang ketika pecahan-pecahan massal bintang laut bermahkota duri terjadi. Peristiwa-peristiwa cuaca buruk seperti angin puting beliung dan angin topan adalah juga merupakan ancaman bagi terumbu karang. Terumbu karang ini roboh oleh topan musim panas. Potongan-potongan terumbu karang mati yang hancur seperti ini akibat bencana-bencana yang tadi disebutkan. Gerakan laut yang konstan menyebabkan karang tersiksa dan berkumpul di tempat lain. Pantai-pantai pasir putih yang murni yang melingkari pulau ini terdiri dari butiran-butiran pecahan batu karang.
Burung-burung laut pertama yang datang ke Pulau Karang ini adalah sejenis burung camar. Pulau ini tidak hanya aman dari hewan pemangsa, tapi perairan-perairan dangkal pulau ini penuh ikan untuk makanan burung. Area karang penghalang besar ini membentuk salah satu tempat membiakkan burung terbesar di dunia. Kondisi-kondisi tertentu diperlukan untuk kesuburan terumbu karang. Suhu laut harus tetap di atas 20 derajat Celcius atau 68 Fahrenheit. Airnya harus cukup dangkal agar sinar matahari bisa masuk ke dasar laut. Akhirnya, air laut harus jernih dan mengandung garam yang tinggi. Laut yang membungkus terumbu karang memenuhi semua persyaratan-persyaratan ini. Binatang-binatang yang hidup di antara terumbu karang telah menyesuaikan secara pintar dengan lingkungan, sering menunjukkan tingkah laku yang cerdik untuk menambah peluang mereka untuk bertahan. Ikan kupu-kupu bermulut tipis dan panjang, cocok memakan makhluk-makhluk kecil yang bersembunyi dalam sudut dan pecahan-pecahan karang. Udang-udang ini tersamarkan hingga menyerupai terumbu untuk menghindari hewan pemangsa. Kerang raksasa bisa tumbuh sampai lebih dari 1 meter atau 3 kaki lebarnya. Jaringan halus pada kulit kerang tertutup oleh ganggang. Ganggang ini membawa fotosintesis dengan identik untuk tumbuh di dalam polip koral. Ikan badut benar-benar tidak terpengaruh dengan racun mematikan bunga laut yang berbentuk bintang ini. Padahal, ikan badut hidup dalam laut bersama bunga laut yang berbentuk bintang. Mereka kebal terhadap racun karena ikan-ikan ini memiliki selaput khusus yang mencegah racun menyentuh kulit mereka. Karena spesies ikan lain menghindari bunga laut berbentuk bintang, maka lokasi di mana binatang beracun ini berada menjadi tempat yang ideal bagi ikan badut meletakkan telur-telurnya. Disebabkan hubungan dengan binatang beracun inilah, ikan badut bisa bertahan hidup. Di bagian ujung selatan karang penghalang besar adalah Pulau Heron. Dari bulan Oktober sampai Februari, kura-kura laut hijau berenang ke pantai untuk menaruh telur-telurnya di atas pasir pantai. Kura-kura laut beratnya bisa mencapai lebih dari 140 kg atau 308 pon. Untuk kura-kura besar ini, berenang ke pantai adalah perjalanan yang beresiko. Kebanyakan kura-kura mulai berdatangan pada saat air pasang tinggi. Mendaki ke pantai pada saat air pasang tinggi memudahkan mereka karena pada saat itu hanya ada sedikit pasir pantai untuk kura-kura melintas. Ketika tempat sarang yang cocok ditemukan, kura-kura dengan cekatan menggunakan sirip belakangnya untuk menggali lubang. Telur-telur kura-kura laut hijau ukurannya kira-kira sama dengan ukuran bola pingpong. Sebanyak 50-200 telur bisa diletakkan dalam satu waktu. 90 juta tahun yang lalu, kura-kura tinggal di darat, lalu mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di laut. Akhirnya mereka menjadi kura-kura laut. Selama jutaan tahun, kura-kura ini fisiknya berevolusi, mengikuti kebutuhan untuk hidup di laut. Bahkan, mereka tetap menjadi reptil penghirup udara yang terus meletakkan telur-telurnya di daratan. Ekosistem terumbu karang membentuk piramida kehidupan yang hebat. Di dalam lingkungan laut, nampaknya rangkaian polip koral yang tidak berbatas diproduksi berputar, menggantikan polip koral lainnya yang jumlahnya tak terhitung mati.
Borneo sebagai kumpulan terumbu karang terbesar di dunia, karang penghalang besar Australia tidak hanya sebuah cagar alam laut yang tinggi nilainya, tapi kecantikan alam yang amat sangat dan beragam gambaran organik yang mengejutkan.